Halo teman-teman UT Jayapura, balik lagi nih di Noken, ngobrol keren bareng UT Jayapura. Kan musim ujian sudah dekat nih. Biar tidak pada panik, hari ini kita kedatangan Kak Weli dari pihak UT Jayapura dan Kak Rahma, mahasiswa UT Jayapura semester 6, Prodi S1 Manajemen. Halo semuanya. Halo. Nah, puji Tuhan, saya sehat selalu dan siap untuk bantu teman-teman mahasiswa memahami regulasi ujian di UT Jayapura. Halo teman-teman semuanya, semangat ya buat ujiannya nanti dan jangan lupa belajar. Kak Weli, langsung ke intinya aja nih. Boleh? Tolong dong jelaskan 3 skema ujian utama di UT biar teman-teman mahasiswa baik mahasiswa yang baru atau mahasiswa yang lama pada tidak salah pilih nih. Strategi apa yang harus dia pasang saat melakukan ujian? Oke, siap Mas Arwan. Ini penting ya untuk semua mahasiswa tanpa terkecuali. Pertama, ada yang namanya ujian tatap muka atau UTM. Nah, ujian ini jenisnya klasik, pakai kertas. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda dan jumlah soalnya itu 30 sampai 50 per mata kuliahnya. Di sini kalian wajib datang ke lokasi yang telah ditunjuk oleh kantor UT Jayapura. Untuk perlengkapan wajibnya, kalian wajib membawa pensil 2B, penghapus, kartu identitas, ini KTPU dan KTP ya, dan juga untuk papan ujian jalannya. Nah, untuk jawabannya diisi dengan dibulatkan pada lembar LJU yang akan dibagikan oleh pengawas, dan untuk waktunya itu cuma 90 menit per sesinya. Nah teman-teman, buat UTM ini mau kalian mahasiswa lama atau baru, tolong jangan telat datangnya dan harus tetap fokus. Soalnya LJU itu sudah dicetak khusus pakai nama dan NIM kalian masing-masing. Jadi kalau sampai lecet atau salah melingkari pakai pulpen, itu nilainya bisa hangus. Nah, bener banget tuh Kak Rama. Untuk yang skema kedua, itu ujian online. Nah, di skema UO ini ada dua jenis nih. Yang pertama, UOLP atau ujian online live proctoring. Di skema UOLP ini, kalian wajib datang ke lokasi yang telah ditentukan oleh kantor UT Jayapura. Biasanya di lab sekolah atau di kantor UT itu sendiri. Nah, untuk pengerjaannya menggunakan komputer yang telah disediakan dan pengawasannya secara langsung oleh petugas di lokasi ujiannya. Oh, jadi UOLP itu sistemnya pakai komputer di tempat ujian ya, Kak? Benar. Terus apa bedanya dengan jenis pengawasan yang satu lagi nih, Kak Weli? Nah, jenis yang kedua itu adalah jenis yang terbaru, namanya UAOP atau Ujian Automated Online Proctoring. Sistem ini sama seperti sistem yang lama, yaitu UORP. Nah, untuk fasilitasnya itu disediakan oleh mahasiswa sendiri dengan syarat menyediakan laptop yang memiliki kamera, HP untuk kamera tambahan, dan jaringan internet yang stabil selama ujian berlangsung. Pengawasannya otomatis menggunakan sistem kecerdasan buatan yang melalui aplikasi SEB atau Safe Exam Browser yang nanti mahasiswa akan unduh di komputernya. Baik ULP maupun UAOP, durasi pengerjaannya sama-sama ketat, yaitu 90 menit atau 180 menit tergantung dari jenis mata kuliahnya. Wih, diawasi sistem ya. Nah, kalau dari pengalaman Karama sendiri nih, sempat panik nggak pas pertama kali dengan sistem UAOP ini? Ada tips khusus dari Karama sendiri untuk tidak terdeteksi curang sama sistemnya? Oke, untuk pengalaman saya sendiri awalnya pasti deg-degan ya. Tapi aslinya aman kok kalau kita jujur ya teman-teman. Modal utama ada di perangkat kalian sendiri. Jangan sampai hari H pas ujian laptopnya belum siap atau kuota internetnya habis di tengah jalan. Karena kalau internet kalian putus, sistem otomatisnya bisa langsung menghentikan ujian kalian. Oh ya Kak Willy, banyak nih dari teman-teman yang bertanya kepada saya, kalau pas ujian UAOP, muka kita sengaja menoleh karena kita ambil minum atau ada orang yang lewat di belakang kita, itu langsung otomatis dianggap curang dan tidak lulus kah oleh sistemnya? Nah, pertanyaan bagus nih Kak. Sistemnya memang sensitif dalam mendeteksi pergerakan wajah untuk mencegah kecurangan.
Kalau cuma menoleh sekilas, mungkin tidak jadi masalah ya. Tapi kalau misalnya menoleh terus-menerus nih, terus ada wajah orang lain juga, sistem akan mencatat sebagai indikasi kecurangan atau pelanggaran. Nah, jadi pastikan pada saat UAOP berada dalam kamar atau ruangan yang hanya ada kamu sendiri gitu. Wah, penjelasannya sangat jelas ya. Berarti modal perangkat dan kuota benar-benar siap mandiri ya untuk UAOP ini. Benar. Lalu bagaimana dengan skema ketiga? Take home exam atau biasa kita sebut THE. Nah, kalau THE ini definisi ujian dari rumah dengan mengakses di the.ut.ac.id. Sistemnya buka buku, tapi jangan senang dulu. Mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama, soal THE itu tipenya esai dan membutuhkan analisis kasus yang tinggi. Jadi, jawabannya tidak bakal ketemu kalau cuma salin tempel dari internet. Nah, untuk aturannya THE ini, mahasiswa wajib untuk mengunduh soal dan BJU atau buku jawaban ujiannya. Lalu menulis tulis tangan pada BJU dan unggah kembali pada laman the.ut.ac.id dalam format PDF dengan maksimal 2 MB atau megabyte. Waktu pengerjaannya akan dikendalikan otomatis oleh sistem dengan batas waktu maksimal 6 jam semenjak mengunduh soal. Iya, asli benar sekali Kak Willy ya. Jadi, jangan tertipu sama kata buka buku. Waktu 6 jam itu berjalan cepat sekali kalau kita santai-santai. Apalagi jaringan internet di Papua ini kan kadang suka bagus, suka hilang. Jadi, tips dari saya untuk teman-teman mahasiswa, unduh soalnya pagi-pagi buta, langsung kebut kerjakan, dan siangnya langsung diunggah. Jangan hobi menunda dan menunggu menit-menit terakhir sebelum sistem terkunci secara otomatis. Keren, keren. Informasi yang sangat padat dan jelas banget nih. Satu lagi nih Kak Willy. Kadang kan mahasiswa UT Jayapura nih mobilitasnya tinggi. Ada yang sudah bekerja sambil kuliah, tiba-tiba ada urusan dinas atau acara keluarga keluar kota pas hari H saat mau ujian. Untuk solusinya gimana nih? Apakah nilainya hangus? Nah, aman. UT itu pengertian untuk mahasiswanya yang sangat fleksibel. Ada yang namanya numpang ujian. Jadi kalau kalian mahasiswa UT Jayapura, terus pas hari H lagi ada di luar kota, kalian bisa ajukan untuk numpang di kantor UT daerah mana saja di seluruh Indonesia. Untuk pengajuannya bisa lewat formulir layanan UT Jayapura pada link https://jayapura.ut.ac.id/formulir/layanan. Di situ terdapat semua jenis pengajuan UAS. Dan ada ketentuan penting lagi nih. Yang pertama, untuk batas pengajuan numpang UTM di semester ini itu sampai di 10 Juni 2026. Yang kedua, untuk pengajuan tanpa berbayar mulai dari 26 Mei sampai 7 Juni 2026. Dan untuk pengajuan berbayar 150 per mata kuliah itu mulai 9 Juni sampai 27 Juni 2026. Jadi, pastikan lagi nih pada saat kalian akan ujian, kalian berada di mana. Selain persiapan teknis yang tadi Kak Willy jelaskan nih, dengar-dengar jadwal ujian juga bisa berubah ya? Benar sih, jadwal ujian UT Jayapura itu bersifatnya tentatif atau belum pasti 100%. Nah, ini terjadi dalam keadaan darurat saja dan yang di luar dari kendali kita. Misalnya gangguan internet, pemadaman listrik, atau perubahan jadwal penerbangan, atau kendala keamanan di wilayah Papua. Nah, untuk jadwal ujiannya bisa digeser demi kenyamanan dan kelancaran ujian bersama. Karena itu, mahasiswa wajib selalu untuk cek kartu ujian di akun MyUT-nya secara berkala menjelang hari H ujiannya. Oke, benar sekali teman-teman. Jadi, pastikan untuk kalian menguasai modul, jaga kesehatan, dan rajin pantau akun MyUT maupun media sosial resmi Universitas Terbuka Jayapura. Nah, semangat kuliahnya teman-teman. Jika ada kendala, langsung saja hubungi ke layanan UT Jayapura. Dan sampai jumpa di lokasi ujian. Ya, deh. Terima kasih Kak Willy dan Kak Rahma. Demikian untuk episode Noken, ngobrol keren bareng UT Jayapura kali ini. Sukses untuk kita semua, sampai jumpa di episode Noken berikutnya. Dah. Dadah.